Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandana Fatul Maisha. Di sini kita akan membahas tentang instrumen dan teknik dalam penelitian kuantitatif. Ini adalah materi pertemuan keempat mata kuliah Quantitative Research, dan saat ini akan menjelaskan tentang instrumen dan juga teknik penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan juga objektif. Nah, agar hasilnya ini bisa diukur dengan angka dan dianalisis secara statistik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh data yang valid, reliable, dan juga dapat dipastikan antar responden. Nah, beberapa instrumen yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif di sini antara lain adalah yang pertama ini kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan alat yang paling umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Nah, biasanya kuesioner ini berisi pertanyaan yang tertutup atau pilihan ganda yang harus dijawab oleh beberapa responden. Nah, tujuannya ini untuk mengukur pendapat, kemudian sikap atau perilaku seseorang terhadap suatu topik tertentu. Nah, kelebihan dari kuesioner ini adalah mudah disebarkan, kemudian efisien, dan hasilnya mudah diolah secara statistik. Nah, contohnya adalah peneliti ingin mengetahui tingkat motivasi belajar siswa dengan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5 misalkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, selain kuesioner yang pertama, nah yang kedua di sini ada wawancara terstruktur atau structured interview. Nah, berbeda dengan wawancara kualitatif, wawancara ini kalau dalam penelitian kuantitatif ini bersifat terstruktur. Artinya semua responden ini diberikan pertanyaan yang sama dalam urutan yang sama. Nah, tujuannya untuk memastikan data yang diperoleh ini bersifat konsisten dan juga dapat dibandingkan. Contohnya seperti peneliti itu menanyakan kepada siswa seberapa sering mereka menggunakan media digital dalam kegiatan belajar. Kemudian selain itu yang ketiga di sini ada catatan observasi atau observation notes. Nah, di sini digunakan untuk mengamati perilaku atau aktivitas yang terjadi di lapangan. Jadi, seorang peneliti ini mencatat kejadian berdasarkan lembar observasi yang sudah memiliki kategori atau indikator tertentu. Kemudian yang keempat di sini ada think aloud protocols. Nah, jadi dalam teknik ini responden ini diminta untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan secara verbal saat melakukan suatu tugas tertentu. Nah, penelitian ini kemudian mencatat atau merekam lalu dianalisis hasilnya untuk diubah menjadi data numerik. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ketika siswa membaca teks bahasa Inggris. Nah, mereka diminta menjelaskan proses berpikir yang mereka lakukan saat memahami teks tersebut. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada data berbasis teks atau text driven data. Nah, di sini teknik ini menggunakan teks untuk teks atau dokumen yang sudah ada sebagai sumber datanya. Nah, kemudian data tersebut kemudian dianalisis lagi secara kuantitatif. Misalnya menghitung frekuensi kata, kalimat, atau tema tertentu. Contohnya ketika peneliti menganalisis sekumpulan artikel berita atau mengetahui seberapa sering istilah tertentu ini muncul, seperti itu. Kemudian setelah ada teknik-tekniknya, kemudian cara how each research instrument was administered. Cara setiap instrumen digunakannya ini seperti apa? Tadi yang kuesioner, yang pertama kuesioner ini disebarkan secara langsung atau secara daring. Nah, biasanya di sini teman-teman bisa mendapatkan melalui Google Form. Nah, kemudian peneliti ini memberikan petunjuk pengisian yang jelas agar responden memahami maksud setiap pertanyaan. Kemudian yang kedua tadi ada wawancara terstruktur. Caranya bagaimana? Dilakukan secara tatap muka atau melalui media online seperti Zoom, atau bisa juga menggunakan video call melalui aplikasi WhatsApp. Nah, kemudian yang ketiga ada observasi. Ini dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, membawa lembar observasi, kemudian mencatat data sesuai indikator yang
akan diamati atau yang sedang diamati. Kemudian yang keempat tadi ada think aloud protocols. Nah, cara melaksanakannya bagaimana? Dilaksanakan dengan memberikan tugas tertentu kepada responden, kemudian meminta mereka itu berpikir sambil mengungkapkan proses berpikirnya ini seperti apa. Nah, proses ini yang nanti direkam dan kemudian dianalisis seperti itu. Kemudian yang kelima ada tadi text driven data. Nah, ini cara melakukannya yaitu dengan cara mengumpulkan teks atau dokumen yang relevan lalu menggunakan analisis kuantitatif, misalkan menghitung frekuensi kata, kemudian struktur kalimat atau tema yang muncul seperti itu. Nah, pada intinya instrumen penelitian kuantitatif ini membantu peneliti mengumpulkan data secara objektif dan juga terukur. Nah, pemilihan instrumen yang tepat akan menentukan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, penting juga bagi peneliti untuk menyesuaikan jenis instrumen, kemudian dengan tujuan dan karakteristik penelitian yang akan dilakukan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pada pertemuan keempat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.